Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidrawati dengan NIM 186500774 kelas B. Di sini saya akan mereview tugas dari manajemen proyek, yaitu manajemen risiko proyek. Materi pertemuan ke-14. Risiko or Masalah problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini. Penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan pemikiran terjadinya pada saatnya nanti. Apakah benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak menerima risiko, membiarkannya, atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi resikonya. Berdasarkan ISO, pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama, efek berkaitan dengan positif maupun negatif. Bahkan keduanya, efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan keperluan atau ancaman. B, ketidakpastian, yaitu suhu keadaan, kondisi, kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa yang konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. C, sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART, spesifik, resiko. Menurut Kamus Resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah tidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisis, merespon terhadap risiko yang akan selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko dalam pengelolaan perusahaan secara umumnya, fungsi umum penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2. Mempermudah dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Yang pertama itu perencanaan manajemen. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, melaksanakan analisis risiko kualitatif. Yang keempat itu melakukan analisis risiko secara kuantitatif. Yang kelima, merencanakan respon terhadap risiko. Yang keenam itu monitoring dan mengendalikan risiko. Perencanaan input, faktor lingkungan, aset program, organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana proyek manajemen, teknik planning, mapping, and analysis. Output itu rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran waktu, kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko itu
itu ada input, ada teknik, dan output. Analisis resiko kualitatif itu sama juga, ada input, teknik, dan output. Analisis resiko kualitatif itu sama juga, ada input, aspek proses organisasi, ruangan lingkup, perencanaan, manajemen risiko, register, rencana, manajemen proyek, teknik, data targeting. Outputnya itu analisis probability proyek peluang mencapai tujuan, biaya, dan waktu. Daftar prioritas risiko kumulatif. Perencanaan respon risiko. Input risk management plan, risk register. Teknik strategi untuk risiko negatif, ancaman, strategi untuk risiko positif, kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategis respon kontingen. Output itu risk register atau update project management plan, update risk risiko control agreement. Ini adalah pengendalian dan monitoring risiko. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh suatu yang baik, kadang disebut peluang kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid, penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, pemindahan risiko masyarakat, penggantian penerima dampak negatif dan pemilik ke pihak ketiga. Mitigat, pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi, contohnya menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share alokasi, pemilikan kedap pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang memanfaatkan proyek, contohnya special purpose company, joint venture, expansion, modifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko terdampak positif. Itu rencana manajemen risiko, itu output dokumen rencana pengelolaan risiko, lalu berisi prosedur untuk mengolah risiko. Yang selanjutnya itu isi dokumentasi manajemen risiko, itu ada metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak, dan probabilitas risiko, dokumentasi risiko. Rencana kontingensi aksi dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Flashback plan, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Breakdown struktur, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Ini adalah contoh breakdown struktur.
Potensi resiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Identifikasi resiko. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Yang kedua itu alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi resiko. Brainstorming, Delphi, interview, analysis, SWOT. Brainstorming membuat grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi tahapan masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instantly. SWOT, analis SWOT, was opportunities and threats, atau membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event ini adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register pada gambar ini, matriks probabilitas atau dampak berisi gambar probabilitas kejadian sebuah resiko dipasangkan dengan dampak resiko tersebut. Contoh matriks probabilitas ada di pada gambar. Analisis kuantitatif resiko, metode yang digunakan analisis decision tree, simulasi, analisis sensitivitas, decision tree, expected amount, monetary value, EMV. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Menghitung EMV, tahap menghitung estimated monetary value atau EMV. 1. Masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah resiko. 2. Masukkan nilai finansial dari dampak resiko tersebut. Yang ketiga, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk penyelesaian kasus EMV, diketahui proyek pengembangan sistem informasi kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba USD sampai dengan 20.000, gagal 30%, rugi USD sampai 8.000 di. Strategi respon terhadap resiko negatif. Risk avoidance, mengeliminasi kemungkinan terjadinya resiko. Risk reduction, menerima resiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya resiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi dari resiko proyek. Strategi respon terhadap resiko negatif atau lanjutan. Risk transfer, mengalihkan tanggung jawab resiko pada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Yang kedua itu risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh resiko. Strategi respon terhadap resiko positif. Eksploitasi resiko, memastikan semua hal yang telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi resiko positif dengan meningkat. Membagi resiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi resiko positif. Strategi respon terhadap positif
Lanjutan, meningkatkan resiko usaha yang dilakukan agar sebuah resiko positif dapat terjadi. Menerima resiko positif yang sesudah terjadi. Resiko residual, resiko yang terjadi setelah menghitung kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari resiko utama. Resiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Resiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walau sudah dipasang alarm CCTV dalam gudang tersebut. Resiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.